siang semuanya, terutama Bapak-Bapak petani yang kami cintai dan kami hormati. Perkenalkan saya Ibu Rosi Widarawati sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman bekerja sama dengan LPPM Unsud sebagai tim pengabdian kepada masyarakat menyajikan tentang materi budidaya kentang serta permasalahannya. Apakah itu benih kentang bermutu? Nah, seperti kita ketahui, benih kentang bermutu itu adalah benih kentang yang mempunyai nilai kualitas yang bagus, baik dari segi pertumbuhan dan produksinya. Lalu bagaimana kita ingin mendapatkan benih bermutu? Tujuan kita mendapatkan benih yang bermutu adalah agar mendapatkan produksi yang maksimal, dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan perekonomian para petani, serta mendapatkan generasi benih kentang yang berkualitas bagus dan bisa ditanam beberapa kali. Nah, dari berbagai permasalahan tentang benih kentang ini, lalu bagaimana kita mendapatkan benih kentang yang bermutu? Pertama, mencari varietas benih kentang yang unggul. Kedua, mendapatkan benih kentang yang bersertifikat. Biasanya menggunakan kode G0, G1, G2, dan seterusnya. Ketiga, mencari informasi benih kentang bersertifikat baik melalui Balitsa, BPSB, dan penangkar benih. Lalu, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa dari produk kentang yang dihasilkan banyak pengolahan bahan makanan dari kentang, sehingga ini sangat memberikan variasi makanan buat kita semuanya. Selain dibikin ubi, dibikin kentang goreng, dibikin keripik kentang, perkedel, potato chips, hotdog kentang, bahkan ada yang menggunakan produk kentang dengan membuatnya bentuk long potato, dan bahkan yang sekarang lebih variasi lagi adalah donat kentang. Nah, dari berbagai pengolahan kentang ini, sehingga kita perlu tahu bagaimana supaya bisa menghasilkan produk kentang yang berkualitas dan baik, maka kita harus memulainya dengan budidaya tanaman kentang. Budidaya tanaman kentang yang perlu dipersiapkan ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan lahan. Tahap persiapan lahan ini meliputi penggemburan tanah. Perlu dilakukan penggemburan tanah untuk membantu memperbaiki kondisi tanah yang akan digunakan untuk budidaya kentang. Penggemburan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat seperti cangkul, traktor, dan mesin lainnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu pada tahap berikutnya yaitu pembuatan bedengan. Pada budidaya kentang perlu diketahui dapat menggunakan bedengan dengan ukuran lebar bedengan 70 cm, jarak antar bedengan 40 cm, dan tinggi 30 cm. Sedangkan untuk panjang bedengan tanaman bunga kentang dapat disesuaikan dengan keinginan kita, karena tidak ada patokan untuk panjang dari bedengan, sehingga kita bebas berkreasi ya. Kemudian setelah membuat bedengan, ada tahap yang berikutnya adalah tahap pemilihan bibit. Ini sangat penting sekali ya Bapak-Bapak sekalian, bahwa kita harus memilih bibit tanaman kentang yang berkualitas dan sehat. Adapun ciri-ciri fisik dari bibit kentang yang baik adalah bersih, tidak busuk, berbentuk bulat seperti telur ayam atau telur bebek dengan berat 30-80 gram dan telah memiliki tunas 2-3 cm atau sudah memiliki jumlah tunas yang mencapai 3-5 tunas per satu bibitnya. Nah, pemilihan bibit ini sangat penting Bapak-bapak sekalian, karena ini yang akan menampilkan buah kentang atau produk kentang yang lebih baik dan berkualitas. Tahap berikutnya adalah tahap pemindahan tanam. Lakukanlah penanaman bibit kentang paling tidak 7-10 hari setelah pengolahan tanah. Nah, waktu tersebut berguna untuk proses kimiawi di dalam tanah hingga selesai. Lalu tanah akhirnya cocok untuk ditanami oleh tanaman tersebut.
Berikutnya adalah tahap perawatan. Setelah kita menanam, kita melakukan perawatan. Di sini ada 3 perawatan yang perlu dilakukan, yaitu penyiangan gulma, pemupukan susulan, dan pembuangan bunga kentang. Untuk penyiangan gulma, penyiangan atau pembersihan gulma harus dilakukan secara rutin selama masa budidaya kentang minimal 1-2 kali dalam seminggu. Gulma pada budidaya ini harus dibersihkan karena keberadaan gulma dapat menyebabkan masalah pada budidaya tanaman kentang, mulai dari terjadinya persaingan unsur hara, terjadinya persaingan air, dan dapat menghasilkan racun alelopati serta menjadi vektor atau inang bagi hama dan penyakit pada kentang. Berikutnya tahap perawatan adalah pemupukan susulan. Untuk menghasilkan umbi kentang yang optimal, maka berikanlah pemupukan susulan pada kentang. Dengan pupuk yang digunakan adalah urea 500 kg per hektar, TSP 150 kg per hektar, KCl 100 kg per hektar, dan SP 36 adalah 400 kg per hektar. Semua pupuk ini diberikan dalam rentang waktu selama 20 hari sekali. Kegiatan tahap perawatan berikutnya adalah pembuangan bunga kentang. Perlu kita ketahui semua bahwa bunga yang muncul selama budidaya kentang harus selalu dibuang. Kenapa Bapak-Bapak? Karena kehadiran bunga ini tidak akan dapat memberikan keuntungan, bahkan akan merugikan, disebabkan akan terjadi persaingan dalam pembentukan umbi kentang. Akhirnya berakibat pada memperlambat pembesaran umbi kentang, sehingga perlu dilakukan pembuangan bunga kentang. Tahap setelah pemeliharaan adalah tahapan pemanenan. Pada umumnya, umbi kentang dapat dipanen setelah kentang berumur 85 hari setelah tanam atau ditandai dengan warna daun mulai dari hijau berubah menjadi pudar kemudian mengering secara serentak. Nah, ini juga dapat dijadikan patokan untuk pemanenan kentang. Dan jangan lakukan pemanenan kentang pada saat kentang tersebut masih belum terlalu tua karena akan mempengaruhi harga jual yang berbeda. Nah, 5 tahap ini perlu Bapak-Bapak sekalian ketahui untuk budidaya tanaman kentang. Adapun yang terjadi dalam budidaya kentang yang dialami oleh Bapak-Bapak sekalian di dalam kegiatan budidaya kentang adalah adanya serangan hama dan penyakit pada kentang. Nah, ini khususnya saya akan membahas tentang beberapa hama atau penyakit yang menyerang pada tanaman kentang. Lalu bagaimana gejalanya dan apa yang harus kita lakukan pengendaliannya. Pertama, hama kutu daun atau Apis sp. Gejalanya biasanya kutu daun ini menghisap cairan dan menginfeksi tanaman serta dapat menularkan virus. Lalu bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya dengan memotong, membakar daun yang terinfeksi serta penyemprotan sehingga akan terhindar dari penyakit hama kutu daun ini. Lalu hama berikutnya adalah ulat grapiak, biasanya disebut Spodoptera litura. Nah, gejalanya biasanya ulat ini menyerang daun, hampir sama dengan kutu daun, tetapi yang diserang daunnya ini hingga habis daunnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan dengan pengendalian hama ini adalah dengan memangkas daun yang telah ditempeli telur, lalu melakukan sanitasi lingkungan serta penyemprotan natural Vitura. Ini juga membantu dalam pengendalian ulat grayak. Lalu hama berikutnya yang biasa menyerang tanaman kentang adalah orong-orong atau Grillotalpa. Nah, gejalanya menyerang umbi. Ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah menyerang daun. Nah, untuk yang orang-orang menyerang umbi biasanya terjadi di bagian akar atau tunas muda dan tanaman muda, sehingga akibatnya tanaman menjadi peka terhadap infeksi bakteri. Pengendaliannya adalah dengan kita melakukan pengocoran pestona atau mungkin pestisida nabati ya. Lalu kemudian hama berikutnya adalah hama penggeret umbi, yaitu Ptoremae Persulela Zail. Gejalanya biasanya daun berwarna merah tua dan terlihat semacam jalinan benang ya, berwarna kelabu yang merupakan materi pembungkus ulat. Nah, umbi yang terserang ini biasanya bila dibelah terlihat lubang-lubang atau totol-totol ya Bapak-Bapak sekalian, karena sebagian umbi telah dimakan oleh hama ini.
Nah, pengendalian juga sama dengan orang-orang tadi, kita melakukan pengocoran atau penyemprotan pestona atau pestisida nabati. Nah, hama berikutnya adalah trip. Ini biasa kita sering temukan ya Bapak-bapak sekalian, hama trips tabaci. Nah, gejalanya biasanya pada daun terdapat bercak-bercak berwarna putih, lalu berubah menjadi abu-abu perak dan mulai mengering. Biasanya kita susah untuk membedakan apakah ini akibat serangan hama trip atau karena kekeringan saja. Tapi mudah dilihat dari perubahan warna daunnya. Nah, serangan juga bisa dimulai dari ujung daun yang masih muda sampai ke bagian-bagian keseluruhan daun. Pengendaliannya hanya satu, adalah memangkas bagian daun yang terserang menggunakan pestona atau juga BVR. Nah, selain hama, penyakit yang sering menyerang pada tanaman kentang adalah salah satunya penyakit busuk daun. Kalau penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur ya, jamur Phytophthora infestans. Nah, gejalanya biasanya timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau kelabu dan agak basah, hingga berubah warnanya menjadi coklat sampai dengan warna hitam. Dan biasanya perubahan ini di bagian tepi berwarna putih yang merupakan spongarium, dan daun membusuk atau mulai mati. Pengendaliannya hanya satu, yaitu melakukan sanitasi kebun atau sanitasi lahan yang bapak-bapak sekalian lakukan. Penyakit pada tanaman kentang berikutnya adalah penyakit layu bakteri. Penyakitnya ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Gejalanya hampir sama dengan penyakit busuk daun, tetapi ini lebih ke beberapa daun muda, yaitu pada pucuk tanaman layu dan mulai pada daun yang tua dan daun yang bagian bawah mulai menguning. Dan ini pengendaliannya adalah dengan cara melakukan sanitasi kebun atau lahan serta adakan pergiliran tanaman supaya penyakit ini tidak mulai menyerang tanaman kentang. Penyakit berikutnya yaitu penyakit fusarium. Penyebabnya jelas adalah jamur Fusarium sp. Gejalanya yaitu busuk umbi yang menyebabkan tanaman layu. Penyakit ini juga menyerang kentang di bagian gudang penyimpanan, di mana infeksi mulai masuk melalui luka-luka yang disebabkan oleh adanya nematoda atau adanya faktor mekanis, yaitu biasanya pada saat mulai kita memanen ya Bapak-bapak sekalian, sehingga pengendalian yang akan kita lakukan adalah menghindari terjadinya luka pada saat penyiangan atau pendangiran. Nah, ini akan menghindari terjadinya serangan penyakit fusarium. Berikutnya adalah penyakit bercak kering atau early blight istilahnya ya. Penyebabnya adalah jamur Alternaria solani. Jamur ini hidup di sisa-sisa tanaman yang mulai sakit dan dia berkembang di daerah yang kering, biasanya di lokasi atau wilayah yang cuacanya kering. Nah, gejalanya terlihat dari daun yang berbercak kecil, tersebar tidak teratur, kemudian warnanya mulai coklat tua dan meluas ke bagian daun yang muda. Nah, biasanya juga akan terlihat dari permukaan kulit umbi yang berbercak gelap, tidak beraturan, kering, berkerut, bahkan menjadi keras. Pengendaliannya adalah sama dengan tadi, juga adalah dengan melakukan pergiliran tanaman supaya penyakit bercak kering ini tidak mudah menyerang pada tanaman kentang. Nah, kesimpulannya adalah dengan mendapatkan benih kentang yang bermutu, maka secara otomatis dapat meningkatkan hasil produksi yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para petani kentang baik di kawasan wisata maupun di kampung hortikultura yang akan dikembangkan budidaya tanaman kentang. Sekian pemaparan kami tentang budidaya tanaman kentang serta permasalahannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai solusi yang dihadapi para petani kentang di lahan masing-masing. Salam sehat selalu. Terima kasih.